Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan motor NMAX yang mau bore up ke 180 cc. Ya biasalah buat nyalip-nyalip aja di jalan. Dan project kali ini banyak parts yang dibawa sama ownernya sendiri, dan sebagian besar parts menggunakan merek dari RX7 Racing. Anjir, makin hari makin banyak buat orang yang seneng ya guys. Ini bore up, itu bore up. Oke. Stay tune dan tonton sampai habis dan jangan di skip. Jadi langsung aja kita garap. Pertama-tama kita lakukan pelepasan bodi dari kerangka untuk mempermudah pengecekan area permesinan. Ya seperti biasa guys, biar area servisnya makin lega. Nah, jadi untuk kerangkanya kita taruh di situ terlebih dahulu, oke? Lanjut kita lakukan pelepasan radiatornya dengan kondisi air radiatornya yang masih aman sentosa. Jadi bisa dilihat motor ini masih hitungannya terawat ya guys. Nah, jangan kayak gini nih guys, nih patut dicontoh guys. Jangan diisi pakai air biasa ya. Yang marah-marah kita ketemu pakai air biasa guys, busing dembring. Lanjut kita lakukan pengecekan pada throttle bodinya. Untuk throttle bodinya doi masih pakai ukuran yang standar dan kondisinya masih aman sentosa. Untuk TPS-nya juga masih pakai yang standar dan kondisinya juga masih aman. Lanjut kita lakukan pelepasan bagian mesinnya dimulai dari head sampai bloknya. Setelah semuanya terlepas, lanjut kita lakukan pengecekan pada kondisi pistonnya. Nah, kondisi pistonnya ini doi masih pakai yang standar dan kondisinya aman semua, baik ring dan pistonnya itu sendiri. Ya bisa dibilang ini cuma buluk pemakaian aja. Terus buat bloknya kondisinya itu masih aman sentosa dan ini masih pakai yang standar ya guys. Anjir, masih kecil banget guys, busing dembring. Buset, ini mah owner sayang banget guys sama motor guys. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang kita harapin ya guys. Kalau mau bore up itu kondisi motornya itu harus sehat sentosa biar performanya itu makin maksimal. Lanjut untuk headnya itu udah dilakukan porting polish sebelumnya, dan ownernya bilang juga udah ganti noken. Ya jadi sebelumnya motor itu nggak standar banget dan udah di porting noken. Ya biasanya kayak gini tuh udah sepaket sama Kiporno kirian porting noken, tapi kita nggak tahu untuk kiriannya udah di upgrade atau belum. Coba kita lihat ya. Terus kita beralih ke bagian noken asnya. Untuk noken asnya doi pakai merek BRT tipe T1 dan kondisinya masih aman sentosa. Lanjut kita lakukan pengecekan pada businya, dan businya ini perlu diganti karena udah aus dan tidak bagus untuk proses pembakaran ya guys. Jadi harus kita ganti nantinya. Tentunya ini bisa bikin tarikan motor jadi ngempos, juga ngebul hitam pada knalpot. Kita lanjut pengecekan pada area CVT-nya, dan owner ini udah Kiporno ternyata. Jadi bener aja kiriannya itu udah dimodif semua. Ya nggak semuanya banget sih. Yang udah dimodif itu rollernya pakai RX7 Racing ukuran 7 gram, dan untuk per sentrifugalnya yaitu pakai RX7 Racing juga yang 1000 rpm. Begitupun juga untuk per CVT-nya pakai RX7 Racing yang 1500 rpm. Untuk kondisi keseluruhan CVT-nya itu masih aman sentosa ya guys. Oke, lanjut kita lakukan komunikasi dengan ownernya untuk kondisi motornya ini. Tentunya kita lakukan edukasi tipis-tipis tentang motornya, dan kita meminta izin untuk part-part yang emangnya harus diganti. Lanjut kita lakukan pembersihan secara keseluruhan untuk part-part motornya ini. Tentunya di Johan Beauty Clinic kita lakukan pembersihan seperti biasa, yaitu menggunakan sikat, bensin, dan juga carb cleaner. Lanjut kita lakukan proses porting polish bersama Dr. Hilman. Karena headnya udah di porting polish sebelumnya, kita lakukan porting polish untuk intake-nya aja. Dan ini dia adalah tampilan setelah dilakukan porting polish pada intake-nya. Anjay, jos geng, jos par. Anjay, ganteng banget, rapi banget, udah mandi. Biasa, tangan robot. Nah, selanjutnya kita lakukan proses gear clamp untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Untuk part-part barunya itu bloknya pakai ukuran 63 mm dari RX7 Racing, dan juga untuk pistonnya ukuran 63 mm pakai merek RX7 Racing. Begitupun juga untuk noken asnya pakai yang tipe RS1 dari RX7 Racing. Kita lanjut dengan pemasangan noken dan bagian-bagian headnya seperti pelatu, per klep, dan klepnya. Dan ini dia adalah tampilan headnya setelah dilakukan pemasangan secara keseluruhan. Kita beralih ke bagian pistonnya kembali. Untuk pistonnya kita lakukan pencoakan untuk menyesuaikan kondisi mesinnya. Ini dia adalah tampilan pistonnya setelah dilakukan pencoakan. Dan di sini posisinya bloknya dan sehernya udah terpasang. Dilanjut kita pasangkan untuk headnya. Tidak lupa kita setel klepnya pakai puller biar proses setel klepnya nggak bikin baut penyetelan geser waktu dikencengin. Untuk bagian innya pakai puller 0,10 dan untuk X-nya pakai puller ukuran 0,15. Setelah sudah kita lanjut untuk penutupan kop headnya. By the way, untuk pemasangan permesinannya ini tentunya udah dilakukan pemasangan dengan kunci torsi. By the way, gue udah jarang kan pakai ngomong dan ya. Oke. Lanjut, karena businya udah aus, kita lakukan pergantian dengan yang baru pakai NGK lagi, oke? Langsung aja kita pasangin untuk busi barunya ini, anjay. Udah done ya guys, done. Ini adalah tampilan permesinannya setelah dilakukan pemasangan secara keseluruhan. Kita lanjut dengan
pemasangan bodi dan kerangkanya kembali. Dan nantinya kita tinggal lakukan pemasangan secara keseluruhan pada perkabelannya dan bodinya. Untuk parts baru bagian throttle bodinya, TPS-nya pakai RX-7 Racing. Sementara throttle bodinya pakai RX-7 Racing ukuran 34 mm. Injektornya pakai Yamaha 170cc 10 hole. Lanjut langsung aja kita pasangkan untuk throttle bodinya ini secara keseluruhan. Oke. Oke guys, untuk velocity-nya doi pakai RX-7 Racing juga yang warna merah-merah itu. Untuk oli mesinnya kita pakein dari Shell Advance. Lanjut kita lakukan cek sound setelah pemasangan semua-muanya. Hasil dari cek sound itu ternyata aman semua. By the way, di sini ownernya pengen ganti ECU. Untuk ECU-nya kita ganti pakai merek BRT Juken 5. BRT Juken 5++, anjay. Ganteng banget ya guys. Langsung aja kita lakukan pemasangan pada ECU-nya ini. Biar aman kita lakukan pelapisan dengan plastik seperti itu. Dan posisi ECU-nya kita atur di posisi yang seperti itu ya guys. Setelah ECU-nya berhasil terpasang, kita lakukan pemasangan pada perbodiannya secara menyeluruh. Ada bocil kematian, gaya sok atur tukang. Bawa teori kosong mesin aja dia kurang paham. Ngomong plug and play, padahal modal nonton reels di Johan Garaji. Sorry bro, kita main skill. Setelah semua sudah terpasang, langsung aja kita turunin motornya untuk kita test drive nantinya. Nah, setelah kita lakukan test drive, nanti akan kita lakukan proses remap dyno. Dan kita lihat nanti akan ada penyesuaian lagi atau enggak, oke? Oke guys, jadi kali ini kita udah selesai ngerampungin project dari NMAX yang bore up ke 183cc atau bore up ke 63. Dan sekarang kita lagi ngelakuin pengetesan berkendara atau test drive untuk mengetes apakah dari hasil pemasangan tadi dan juga hal-hal lainnya sebelum nantinya akan masuk ke tahap dyno itu berjalan lancar atau tidak. Dan sekarang kita sedang melakukan pengetesannya guys. Sehabis ini dyno kan bang ya? Dan sehabis dilakukan pengetesan ini, kita akan lanjut ke tahap tes dyno. Tes dyno tuh fungsinya untuk apa bang? Setting ECU. Untuk setting ECU ya? Iya, sama setting CVT lah. Sama setting CVT token juga. Ya, karena tadi pun juga yang udah kalian lihat motor ini tuh memakai setting ECU dari BRT Juken 5. Jadi itu juga sekalian dilakukan penyetingan pada saat tes dyno nantinya guys. Tetap stay tune karena masih ada proses terakhir dan kalian juga nanti akan lihat berapa horsepower yang akan dihasilkan dari bore up atau project bore up NMAX kali ini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Dan sekarang langsung aja kita lakukan remap dyno. Oke bang. Yang pertama banget nih. Pertama Sebelum di banget. mapping, 17. 17. Kan di mapping kan ada tuh urutannya tuh. Iya. Nah, paling tinggi ini. Paling tinggi di 21,4. Paling tinggi 21,4. Kenapa dia bisa setinggi ini? Karena pertama bahan bakar terlalu kering. Oke. Nah, udah kita setting ideal 13 nih. Naga juga udah enak. Nah, dari segi RPM juga udah bagus nih. Ini karakternya enak motornya nih, galak. Ini RPM-nya. Kendaraan di 9.000. Terus masih belum ketemu limit nih. Tinggal orang. Oke bang, dari mana terus namanya siapa? Nama gue Ezra dari Tambun. Dari Tambun. Oke. Alasan ke Johan Garage tuh ngapain tuh bang? Boleh tahu. Sebenarnya biasanya sih servis rutin, cuman kali ini mau bore up 63. Bore up 63. Iya. Kalau boleh tahu alasan bore up itu kenapa bang? Karena pengen dipakai harian sih, terus kayaknya pengen performa yang lebih aja daripada Performa yang biasa. lebih. Iya. Sebenarnya sebelumnya tuh udah pernah Kiporno ya? Kalau Iya gitu. betul. Oke, terus masih kurang puas akhirnya mutusin buat bore up. Betul. Oke. Terus kalau boleh tahu Johan Garage itu dari mana? Dari Instagram awalnya, terus lihat konten-kontennya, akhirnya coba buat servis ke sini kayak gitu. Oke. Terus tadi kan udah pernah nyoba ya
setelah di bore up dan di remap dyno. Nah itu hasilnya gimana menurut Mas? Tadi sih udah nyobain, puas ya, signifikan banget dari responsifnya juga beda banget dari sebelumnya. Pokoknya mantep banget. Oke. Terus menurut Mas pengalaman servis di Johan Garage itu gimana? Servisnya sih lumayan cepet ya, walaupun ini termasuk bore up tapi bisa sehari jadi. Terus juga buat mekanik juga komunikatif banget tadi, jadi dijelasin satu-satu jadi paham. Pokoknya enak sih, ruang tunggunya juga nyaman. Jos ngeng jos par. Oke, thank you Bang. Nah setelah dilakukan remap dyno, tes pertama itu didapatkan 17 horsepower. Dan tes dyno yang kedua setelah dilakukan mapping ECU yaitu mendapat 21,4 sampai 21,7 horsepower. Ini udah sesuai request ownernya yang pengen karakter satset galak di bagian tarikan bawah, tengah, dan atasnya. Oke, mau dibuatkan konten apa lagi? Komen di bawah dan jangan lupa like, share, dan subrek-nya. Juga nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Jos Ngeng Jospar kita. Thank you yang udah nonton sampai habis. Salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.